It is what it is, man. Dunia emang udah kebolak-balik, makin susah aja cari orang baik. Yang jahat kelakuannya makin kayak taik, bercandanya gak lucu udah gak asik. Rajin ibadah tapi gak punya malu, gelar berderet tapi korupsi tanpa ragu. Sekolah tinggi tapi kerjanya gak mutu, banyak omong tapi aslinya dunggu. Ngaku beriman tapi gak bisa jaga nafsu, demi kuasa semua sistem diganggu. Gak peduli pakai ijazah palsu, pas ketahuan mulutnya langsung gagu. Bangga diri bisa jadi pejabat, gak peduli itu hasil menjilat. Otak korup semuanya disikat, pas ketangkap cuma bisa tepuk jidat. Gak bisa dipaksa lagi ini udah mentok, nalar dan logika kecuci suka bengkok. Hati pikiran kekunci macam punya gembok, gak peduli salah yang penting muka tembok. Gak bisa dipaksa lagi ini udah mentok, nalar dan logika kecuci suka bengkok. Hati pikiran kekunci macam punya gembok, gak peduli salah yang penting muka tembok. Waktu kampanye janjinya pada manis, udah menjabat tatap matanya bengis. Waktu minjam uang sampai nangis-nangis, pas ditagih malah omongannya sadis. Penjahat HAM bisa jadi pahlawan, penjara lahan dapat bintang penghargaan. Belaga tinggi saat jadi pimpinan, lupa diri kalau rakyat yang kasih peran. Si paling sultan yang paling banyak gaya, pamer harta berasa dia paling kaya. Berasa dunia cuma dia yang punya, padahal itu hasil cuci uang semua. Banyak orang bodoh dikasih panggung, bikin rusak mental gak tanggung-tanggung. Baru mulai karir seumur jagung, dapat posisi naik pangkat gak pakai canggung. Gak bisa dipaksa lagi ini udah mentok, nalar dan logika kecuci suka bengkok. Hati pikiran kekunci macam punya gembok, gak peduli salah yang penting muka tembok. Gak bisa dipaksa lagi ini udah mentok, nalar dan logika kecuci suka bengkok. Hati pikiran kekunci macam punya gembok, gak peduli salah yang penting muka tembok. Yeah. Lakuin apa aja yang penting viral, kalau perlu sampai pamerin alat vital. Punya otak update-nya gak diinstal, demi gengsi bisa sampai jual ginjal. Punya tetangga tapi pada curiga, hidup santai tapi tetap kena gibah. Padahal hidupnya sendiri gak bagus juga, tapi jadi toksik beracun macam limbah. Orang jujur cuma dimanfaatin, pas karir hancur langsung ditinggalin. Orang bodoh banyak yang dikadalin, budak depo yang mengharapkan makswin. Susah bedain mana gila mana waras, banyak orang bodoh dia gak cerdas. Udah gak mempan disindir pakai sarkas, kalau dihina gak terima langsung ngegas. Gak bisa dipaksa lagi ini udah mentok, nalar dan logika kecuci suka bengkok. Hati pikiran kekunci macam punya gembok, gak peduli salah yang penting muka tembok. Gak bisa dipaksa lagi ini udah mentok, nalar dan logika kecuci suka bengkok. Hati pikiran kekunci macam punya gembok, gak peduli salah yang penting muka tembok. Inilah permainan para penguasa, memutar balik sejarah dengan leluasa. Yang tebang pilih dalam memberi suaka, membungkam kritikan dari banyak suara. Menggiring narasi mengikuti opininya, mencari dukungan untuk para kroninya. Merusak nurani nalar juga logika, lebih memabukkan dari psikotropika.
Teriak demi rakyat hanya halusinasi yang merayap di benak, terus menginvasi, menjebak pikiran dalam arus ilusi, merubah kejahatan sebagai dedikasi. Tak peduli seberapa banyak harta yang dirampas, seberapa banyak kekayaan alam yang dikuras, air mata kehilangan yang mengalir deras, ditutup gelar pahlawan semua dianggap lunas. Pahlawan takkan membuat dosa pudar, justru membuat kami terus sadar. Kalian tak mengurus negeri dengan benar, kebusukan dicuci dengan barbar. Pahlawan takkan membuat dosa pudar, justru membuat kami terus sadar. Kalian tak mengurus negeri dengan benar, kebusukan dicuci dengan barbar. Mengambil alih kuasa dengan cara kotor, membungkam dan mengurung para proklamator, berbagi lahan jarahan dengan para investor, jalankan kekuasaan sebagai diktator, pembungkaman suara-suara kritis, penghilangan nyawa para aktivis, pembiaran korupsi menggurita dengan sadis, semua dilakukan berbalut senyum manis. Mencengkram negeri dengan rezim militer, semua dikendalikan secara totaliter. Panggung politik tak lebihnya aksi teater, menutup kebusukan dengan berlapis filter. 32 tahun lamanya berkuasa, dengan korbankan begitu banyak nyawa. Perih yang ditinggalkan masih sangat terasa, mereka tak tersentuh, masih bisa tertawa. Gelar pahlawan takkan membuat dosa pudar, justru membuat kami terus sadar. Kalian tak mengurus negeri dengan benar, kebusukan dicuci dengan barbar. Gelar pahlawan takkan membuat dosa pudar, justru membuat kami terus sadar. Kalian tak mengurus negeri dengan benar, kebusukan dicuci dengan barbar. Gelar pahlawan untuk sosok pelanggar dilakukan dengan sangat hingar-bingar, menyusupkan doktrin yang terus menghajar kepada bangsa yang tak mau belajar. Sebuah siklus pahit yang terus berulang, macam kutukan langit yang sulit dibuang. Kebohongan ini akan tetap terus dituang, tak menyisakan lagi kritis dalam ruang. Penyakit kronis yang sulit untuk disembuhkan, benteng penguasa yang tak bisa dirubuhkan. Mereka hanya sekadar berganti peran, tak pernah hilang kuasai tiap zaman. Entah masih adakah namanya harapan, sedikit impian untuk sebuah perubahan. Saat negeri tak pernah lepas dari genggaman kelompok penguasa yang penuh kerakusan. Pahlawan takkan membuat dosa pudar, justru membuat kami terus sadar. Kalian tak mengurus negeri dengan benar, kebusukan dicuci dengan barbar. Pahlawan takkan membuat dosa pudar, justru membuat kami terus sadar. Kalian tak mengurus negeri dengan benar, kebusukan dicuci dengan barbar. Dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Mereka pikir rezimnya selesai sempurna, runtuh oleh dorongan aktivis dan mahasiswa. Euforia liar rayakan turunnya megalomania, merasa bisa torehkan tinta emas dalam sejarah. Penjara membakar habis dengan tantrumnya, munculkan mimpi buruk menjadi trauma. Rasisme mengudara tanpa praduga, menerobos masuk ke setiap pintu rumah. Lumrah hari itu semua setan terbebas, tengkuk bergidik iringi hati yang kebas, mencari korban yang siap ditebas, membawa durjana tanpa rasa belas. Tewas ratusan nyawa menambah tumbal, balaskan dendam yang lama menggumpal, lengkapi sejarah panjang rezim yang brutal, sambut era baru dengan rasa mual. Dia memang mundur di 98, tapi tetap susun kekuatan dalam kegelapan. Mereka belum sepenuhnya hilang, sejarah masa lalu akan siap terulang. Dia memang mundur di 98, tapi tetap susun kekuatan dalam kegelapan.
Mereka belum sepenuhnya hilang, sejarah masa lalu akan siap terulang. Jadunya raja besar munculkan gelombang baru, raja-raja kecil bangkit bawa bermacam kartu, menghirup kekuasaan masuk ke paru-paru, berganti baju siap berjibaku tinggikan bahu dadu. Politik menjadi ranah tak bertuan, yang undang lebih banyak setan berdatangan, merasa paling berhak saling berebutan, tetapkan aturan baru dobrak semua pantangan. Persetan dengan rakyat yang kebingungan, semua pihak merasa paling berperan, menagih balas budi bak sebuah imbalan. Orde baru tak hilang tapi penuh tambalan, berjalan reformasi dengan sebelah kaki, konflik internal dalam sekam perlahan nyalakan api. Transparansi dilakukan dengan setengah hati, rezim yang digulingkan belum sepenuhnya mati. Dia memang mundur di 98 tapi tetap susun kekuatan dalam kegelapan. Mereka belum sepenuhnya hilang, sejarah masa lalu akan siap terulang. Dia memang mundur di 98 tapi tetap susun kekuatan dalam kegelapan. Mereka belum sepenuhnya hilang, sejarah masa lalu akan siap terulang. Banyak boneka baru datang, silih berganti dengan segala ilmu, merasa paling sakti, mulut berbusa dengan jilatan janji dalam narasi. Gaya dalang lama yang masih mengorkestrasi tak basi, pengaruh orde baru terus menyusup, banyak dosa masa lalu yang masih ditutup. Penguasa baru masih terlihat sangat gugup, berjalan bersama kader FOMO yang korup, bak sebuah kutub tak terlihat merayap pelan, merangkak dari belakang ke baris depan, menyusun strategi yang siap menerkam, menghilangkan semua sejarah dalam rekam kelam. Perubahan tak sesuai yang diharapkan, bangsa kembali jadi bahan permainan, hadiah dari sang mantu yang tersingkirkan. Penguasa kegelapan kini jadi pahlawan. Dia memang mundur di 98 tapi tetap susun kekuatan dalam kegelapan. Mereka belum sepenuhnya hilang, sejarah masa lalu akan siap terulang. Dia memang mundur di 98 tapi tetap susun kekuatan dalam kegelapan. Mereka belum sepenuhnya hilang, sejarah masa lalu akan siap terulang. Shit, man. Y'all lose your goddamn mind, huh? Yeah. Kemana mereka yang dulu bersuara lantang, yang berdiri gagah, berani siap menantang rezim tirani yang berkuasa mengangkang. Mereka lawan siap perang tanpa pantang, tak peduli nyawa yang jadi taruhan, hingga masa depan tanpa jaminan. Semua tak mereka hiraukan demi satu tujuan, runtuhkan orde baru dari kekuasaan. Orasi saling bersahutan berapi-api, teriakan reformasi harga mati. Berbagai macam alma mater berbaris rapi, gelombang terus berdatangan tanpa henti, hingga gedung parlemen mereka duduki, dan sang diktator pun lengser dari kursi. Korbankan beberapa aktivis yang tak kembali, 4 nyawa Trisakti terenggut tak terganti. Reformasi sudah hilang harga diri, dihianati oleh para pelaku sendiri. Tak pedulikan lagi nasib negeri, mereka asik berpesta menari-nari. Reformasi sudah hilang harga diri, dihianati oleh para pelaku sendiri. Tak pedulikan lagi nasib negeri, mereka asik berpesta menari-nari. Tujuan tercapai tapi perjuangan belum usai, masih banyak hal yang belum selesai. Era reformasi baru saja dimulai, godaan kekuasaan sudah genit membelai. Para tokoh main lakang saling sikutan, elit partai saling berbagi jatah jabatan. Tak ikut berjuang tapi merasa berperan, idealisme berganti jadi sifat baperan. Penguasa berganti gaya main, tak ada perubahan, macam negeri yang dikuasai pejabat karbitan. Hingga Munir terbunuh dalam penerbangan, sampai sekarang
dalangnya tak pernah ketahuan. Berbagai macam skandal keuangan, berkeruh keadaan menambah kekacauan. Reformasi hanya sekadar jadi bancakan, berputar lagi dalam lingkaran setan. Reformasi sudah hilang harga diri, dihianati oleh para pelaku sendiri. Tak pedulikan lagi nasib negeri, mereka asik berpesta menari-nari. Reformasi sudah hilang harga diri, dihianati oleh para pelaku sendiri. Tak pedulikan lagi nasib negeri, mereka asik berpesta menari-nari. Negeri ini telah lemah oleh kekerasan. Banyak tanah bercucur ke cuma, rakyat dibodohi, diadu domba, semua berdarah-darah. Kita harus hentikan darah di negeri ini. Kita harus bangun negeri ini dengan benar. Hentikan kekerasan. Berbagai atraksi politik aktivis 98 sibuk menjilat, perebutkan jabatan. Alih-alih perbaiki sistem pemerintahan, mereka malah lupa diri, lupa daratan. Reformasi dibuat mati dengan sangat memalukan, bahkan sejarahnya mulai diputar balikan. Entah di mana semua nurani kalian, semua dibutakan oleh nikmat kekuasaan. Bisa-bisanya rezim yang dulu kalian runtuhkan kembali naik ke permukaan jadi pahlawan. Bahkan kalian masuk gerbong satu rombongan, seolah semua luka sudah terbayarkan. Atas nama semua nyawa yang melayang, demi sejarah kelam yang dulu hilang, bisa jadi berputar kembali terulang, dirasakan lagi oleh generasi sekarang. Reformasi sudah hilang harga diri, dihianati oleh para pelaku sendiri. Tak pedulikan lagi nasib negeri, mereka asik berpesta menari-nari. Reformasi sudah hilang harga diri, dihianati oleh para pelaku sendiri. Tak pedulikan lagi nasib negeri, mereka asik berpesta menari-nari. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Teriakan kejar koruptor hingga ke Antartika hanya jadi sekadar omon-omon belaka. Di pidato placebo yang penuh retorika, seolah tegas jenderal malah terlihat jenaka. Inilah hasil pemilu yang menabrak etika, yang merusak alur tatanan politika. Dianggap biasa umumnya dinamika, sudah tak lagi pakai nalar dan logika. Romantika terus dijalin mesra di balik layar, antar penguasa lawas dengan penguasa anyar. Mungkin masih terkait dengan besarnya mahar, membuat ketegasan menjadi terasa hambar. Di saat ada gelagat yang tidak wajar, indikasi korupsi besar tidak jadi dibongkar. Rakyat yang menekan dianggap kurang ajar, pejabat buat rugi tetap rakyat yang bayar. Lantang bertanggung jawab kagak berani, pasang badan untuk amankan kasus kroni. Seorang pemimpin yang kehilangan nurani, tanpa sadar terus membuat rakyat terbebani. Lantang bertanggung jawab kagak berani, pasang badan untuk amankan kasus kroni. Seorang pemimpin yang kehilangan nurani, tanpa sadar terus membuat rakyat terbebani. Dulu berkali-kali gagal menjadi penguasa, orasi berapi-api di podium dengan puasnya. Setelah menjabat kelihatan banyak rupanya, macam pendekar yang kehilangan pusaka. Sembarang angkat pembantu masuk istana, membiarkan badut kelilingi singgasana. Terkesan jaga keharmonisan dengan wibawa, tapi malah rakyat yang ketiban sialnya. Viralkan, jangan ada lagi yang ditutupi. Tidak perlu ada politik balas budi, apalagi mengintervensi kasus korupsi yang hanya membuat rakyat terus merugi. Untuk apa tutupi kebusukan terlihat suci, dosa koruptor jangan malah dicuci. Masih banyak kebutuhan rakyat harus dipenuhi, kalau untuk bela dinasti kami tak sudi. Lantang bertanggung jawab kagak berani, pasang badan untuk amankan kasus kroni. Seorang pemimpin yang kehilangan nurani, tanpa sadar terus membuat rakyat terbebani. Lantang bertanggung jawab kagak berani, pasang badan untuk amankan kasus kroni. Seorang pemimpin yang kehilangan nurani, tanpa sadar terus membuat rakyat terbebani.
Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi. Nggak ada itu. Untuk apa sih takut sama beliau? Oke, aku kopeng sama beliau kok takut. Masih terlalu jauh bicara kemajuan negeri kalau pemimpin terus sibuk lindungi relasi. Rakyat yang protes malah dianggap pembenci. Kasus besar bisa aman dengan lobby-lobby. Seorang jenderal yang kehilangan naluri, tak sadar sedang berjalan di atas duri. Membanggakan diri di depan para pencuri yang sembunyikan rampasan sulit ditelusuri, dilindungi. Dengan sigap langsung ambil sikap, membuat kasus besar makin sulit diungkap. Biarkan cukup kasus receh yang ditangkap, tertawa bersama di barisan maling kakap. Kami mohon jenderal berikan kepastian, jangan biarkan rakyat terus kebingungan. Anda adalah hasil suara rakyat di pemilihan, jangan kepahitan yang Anda kembalikan. Lantang bertanggung jawab, gagah berani, pasang badan untuk amankan kasus kroni. Seorang pemimpin yang kehilangan nurani, tanpa sadar terus membuat rakyat terbebani. Lantang bertanggung jawab, gagah berani, pasang badan untuk amankan kasus kroni. Seorang pemimpin yang kehilangan nurani, tanpa sadar terus membuat rakyat terbebani. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Hidup Jokowi! Anak-anak saya gimana ya, senangnya sampai sekarang di bisnis semuanya, di bisnis. Sungguh sebuah ironi di negeri para garong. Rezim tirani yang bodoh tapi sombong. Etika dan nurani hilang di gorong-gorong. Perbuatan sudah tak sesuai dengan moncong. Bertahun-tahun anggaran negeri dibuat bolong. Setiap tender semua proyek dengan rakus diborong. Dari pejabat tua sampai yang berondong, membuat pondasi negeri semakin doyong. Jeritan rakyat tak dianggap bungkam, semua corong. Aku demokrasi tapi kapitalis yang lebih plong. Bertumpuk harta rampasan siap didorong oleh maling berdasi yang hatinya gosong. Keadilan tak bersuara, hilang di bawah kolong. Kejahatan makin liar hingga ke lorong-lorong. Sedang pemimpin hanya bisa omong-omong. Di singgah sana empuk yang nyaman dibokong. Bapaknya jadi pemimpin pembohong, anaknya penerus dinasti yang kosong. Para penjilatnya sibuk ikutan nyolong. Ternaknya yang galak siap menggonggong. Bapaknya jadi pemimpin pembohong, anaknya penerus dinasti yang kosong. Para penjilatnya sibuk ikutan nyolong. Ternaknya yang galak siap menggonggong. Anggaran untuk rakyat banyak yang dipotong. Giliran bayar utang rakyat juga yang ditodong. Membuat dompet rakyat semakin lowong. Entah ke siapa lagi mau minta tolong. Rakyat yang sulit cari kerja cuma bisa bengong. Punya duit ijik langsung depo muterin mahyong. Anak muda daripada belajar mendingan nongkrong sampai habis semua duit yang ada di kantong. Masa depan macam apa yang mau disongsong. Sopan santun sudah berubah jadi sikap songong. Gak usah bicara lagi soal gotong royong. Semua hilang diganti dengan kong kali kong. Pengamat hanya sibuk diskusi banyak cincong. Sedang rakyat antri bansos berbondong-bondong. Dengan teriakan pedih yang melolong. Penguasa makin berasa kuat macam King Kong. Bapaknya jadi pemimpin pembohong, anaknya penerus dinasti yang kosong. Para penjilatnya sibuk ikutan nyolong. Ternaknya yang galak siap menggonggong. Bapaknya jadi pemimpin pembohong, anaknya penerus dinasti yang kosong. Para penjilatnya sibuk ikutan nyolong. Ternaknya yang galak siap menggonggong. Yang gede Gibran itu jualan martabak. Ini yang Ayang sama suaminya mau jualan kopi, ya silahkan lah. Dan saya nggak ingin mendorong anak-anak untuk ikut dalam proyek-proyek besar yang ada di pemerintahan. Enggak, saya sampaikan. Babat hutan alasan untuk tanam singkong. Rakyat terus dibenturkan dengan para pamong. Ditambah para makelar yang suka main serong. Konglomerat cuan rakyat makin amsyong. Manipulasi survei seolah rakyat masih condong. Jadikan bocah ingusan calon yang disokong. Dengan guyuran upeti dari para cukong. Bikin bocah ingusan enak aja nyelonong. Kodok dungu yang besar di kolam kecebong. Dipaksa naik jadi wakil masinis gerbong. Plonga-plongo udah kayak pemain lenong. Mendingan jadi aja supir odong-odong. Aparatur yang merangkap sebagai gembong. Tambah pejabat manja yang terus minta digenong. Sukaria membuat rakyat terus dipingpong. Ku termenung hisap kretek seruput kopi liong. Bapaknya jadi pemimpin pembohong, anaknya penerus dinasti yang kosong. Para penjilat
penjilatnya sibuk ikutan nyolong. Ternaknya yang galak siap menggonggong. Bapaknya jadi pemimpin pembohong, anaknya penerus dinasti yang kosong. Para penjilatnya sibuk ikutan nyolong. Ternaknya yang galak siap menggonggong. Run galak. Saya bilang 2024 ini saya hakul yakin semua kekuatan termasuk partai politik sangat berhitung dan berhati-hati. Mengapa? Karena kalau kalah meleset dosa sejarah. Ini dia contoh manusia gak punya malu, yang membawa kerusakan macam benalu. Saat udah gak untung di majikan yang dulu, dia cari majikan baru langsung berlalu. Bentuk relawan buat cari keuntungan, menjilat seliar mungkin tarik perhatian. Seolah tanpa pamrih sembunyikan tujuan, nyatanya jelas dia bawa banyak kepentingan. Gak peduli majikan punya banyak dosa, tetap terus disanjung tanpa nalar dan otak. Yang penting dapat anggaran buat foya-foya, kena batunya majikan ditinggalin si botak. Sekarang dia geser pindah haluan, tetap dengan semangat satu tujuan, buat keuntungan kelompoknya tanpa kemaluan. Profesi menjilat sudah menjadi kebutuhan, kelakuannya jauh dari akal budi. Tangan kotor lindungi bandar judi, menjilat demi tumpukan pundi. Kalau gak menguntungkan dia gak sudi. Kelakuannya jauh dari akal budi, tangan kotor lindungi bandar judi, menjilat demi tumpukan pundi. Kalau gak menguntungkan dia gak sudi. Ajikan lanjut berkuasa dia pun dapat jabatan, bukan kerja benar malah tutupi kejahatan. Maraknya judi online malah jadi kesempatan. Kalau mau aman semua harus setoran. Gak peduli mental bangsa makin terpuruk, dia tetap jalankan semua rencana busuk. Gak peduli kinerjanya banyak dianggap buruk, demi banyaknya uang setoran yang masuk. Rakyat udah jungkir balik kejebak pinjol, tambah rusak lagi gara-gara main judol. Bukan diberantas dia malah ikutan ngontrol. Sungguh gambaran manusia laknat yang tolol. Sampai akhirnya kebusukannya terbongkar, semua yang terlibat dicabut sampai ke akar. Dia langsung belaga gila gak kenal sama bandar, sembunyi di bawah ketiak majikan besar. Kelakuannya jauh dari akal budi, tangan kotor lindungi bandar judi, menjilat demi tumpukan pundi. Kalau gak menguntungkan dia gak sudi. Kelakuannya jauh dari akal budi, tangan kotor lindungi bandar judi, menjilat demi tumpukan pundi. Kalau gak menguntungkan dia gak sudi. Suruh dicek, tanya aja projo mana ya? Udah jelas projo itu pro Jokowi. Kalau projo nggak pro Jokowi bukan projo berarti. Yo, ini dia contoh manusia gak tahu diri, oportunis demi kepentingan diri sendiri. Ini ya kemunafikan level tingkat tertinggi, sebuah fenomena yang membuat jijik. Dimajikan baru dia jadi pejabat titipan, jadi orang dalam bertugas sebagai informan. Jaga kredibilitas majikan lama tetap aman, sekaligus jaga lancarnya arus setoran. Emang dasarnya ini orang gak berkualitas, cuma modal omong tinggi belagak cerdas. Bikin majikan baru langsung gak puas, dia pun dilengserkan dengan tegas. Hati-hati kemanapun sekarang dia merapat, jangan langsung senang kalau kelompoknya mendekat. Image dirinya sudah sangat berkarat, sekali penjilat tetaplah penjilat. Kelakuannya jauh dari akal budi, tangan kotor lindungi bandar judi, menjilat demi tumpukan pundi. Kalau gak menguntungkan dia gak sudi. Kelakuannya jauh dari akal budi, tangan kotor lindungi bandar judi, menjilat demi tumpukan pundi. Kalau gak menguntungkan dia gak sudi. Memang nggak ada, cuma teman-teman media kan dia pro Jokowi itu karena gampang dihafalkan aja. Logo projo akan kita rubah supaya tidak terkesan kultus individu.
usah bangga teriak cinta demokrasi. Lo hanya peduli kelangsungan dinasti. Peduli apa lo dengan meritokrasi? Kalau uang korupsi masih lo nikmati. Lo gila sih, semua sektor mau dikuasai. Modal omongan yang bercampur ludah basi. Kasta sudra yang maksa naik kuda pati. Gak ada syukur atas jabatan yang lo dapati. Udah pasti ini bukan hasil manifestasi, tapi permainan bawa meja monipalesi. Lo anggap semua hal bisa dimanipulasi. Kebanyakan fantasi coli bikin money lo basi. Menipu lagi, mulut sembarang asal mangap. Soal urusan bohong lo emang paling mantap. Gak ada guna rakyat, kasih lo mandat. Hasilnya keampas yang keluar dari pantat. Terus dianggap lemah. Lihat pejabat cari celah. Rampok negeri yang gemar. Sampai negeri berubah. Dahsyat, daya rusak lo gak ada obat. Terus berbohong untuk melawan kodrat. Dengan backingan dari pasukan coklat. Martin gak sadar diri, bukannya tobat. Gak usah sok kuat, pertahankan kuasa. Pergerakan lo udah gak lagi leluasa. Gaya politik lo udah kadaluarsa. Mendingan diem aja kayak kadal puasa. Jangan lo paksa, juga lo punya keturunan yang hanya akan meneruskan kebusukan. Membawa bangsa menuju kemunduran. Satu negeri jadi tumbal pembunuhan. Macam kutukan, rakyat menderita, pejabatnya pesta. Dosa apa negeri ini pada semesta? Berharap negeri bisa makmur sentosa, tapi harga diri hak asasi terus diperkosa. Terus dianggap lemah. Lihat pejabat cari celah. Rampok negeri yang gemar. Sampai negeri berubah. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Tenang saja Pak. Yeah, gimana tenang aja. Ini warisan bobrok semua. Setiap sendi negeri udah lo kobok percuma. Kecebong udah jadi kodok yang gak guna. Pembohong mau maksa jadi Arjuna. Percuma, citra lo semua udah ternoda. Mental ABK gak usah maksa jadi nakoda. Daripada makin bikin rusak negeri Konoha, mending lo sekeluarga pindah ke Kamboja. Slow aja, ini bukan ungkapan kebencian, hanya suara marah yang keluar dari kesunyian. Cukup anggap ini sebagai peringatan. Wahai seluruh pejabat negeri yang budiman, buktikan semua omongan jadi kerja nyata. Gak usah lagi pencitraan tebar pesona. Kanan pernah berusaha melawan aksioma yang hanya akan timbulkan aksionar. Terus dianggap lemah. Lihat pejabat cari celah. Rampok negeri yang gemar. Sampai negeri berubah. Terus dianggap lemah. Lihat pejabat cari celah. Rampok negeri yang gemar. Sampai negeri berubah. Get lost, motherfucker. Get lost, motherfucker. Siklus kematian jadi beban hidup tanpa pendirian. Teruslah belajar, jangan jadi orang malas. Mental dibentuk dari disiplin yang keras. Keluar zona nyaman, jangan terus jadi alas. Lewati tiap fase biar hidup naik kelas. Gak perlu pembanding, jauhi sifat iri. Itu cuma kan rusak mental sendiri. Segera bangkit berdiri, mantapkan hati. Mulailah melangkah siap untuk mendaki. Fokus di satu hal, jangan terlalu nafsu. Hidup gak harus jadi si paling tahu, tapi jangan juga jadi terlalu kaku. Pilih hal yang bisa perbaiki tingkah laku. Banyak mau bikin kita jadi pembohong, cuma tutupi hati dan pikiran yang kosong. Bikin hidup makin parah, gak ketolong. Sibuk cari alasan, gak penting semua diborong. Ini peringatan dalam jalani kehidupan. Bijak pikiran dalam tentukan pilihan. Jangan terjebak dalam siklus kematian, jadi beban hidup tanpa pendirian. Terjebak dalam siklus kematian, jadi beban
banyak syukur, jangan terus merasa kurang. Itu cuma bikin kita jadi orang yang curang. Banyak datangin masalah yang gak diundang, perlahan menggiring kita ke tepi jurang. Gak pernah puas, bikin kita jadi serakah. Bak hewan buas, semua hal mau dijara, yang akan mengundang banyak rasa marah. Gak bikin lebih baik, hidup semakin parah. Kuasai semua hal, bikin diri jadi pengkhianat. Rasa percaya dan loyalitas banyak disunat. Hilang respect, bikin hidup terasa kiamat. Bikin kita jadi tarik dendam kesumat. Gak perlu sombong, di atas langit masih ada langit. Orang pada menjauh, kita dianggap bandit. Gak ada wangi, cuma ada bau sangit. Semua pada pamit, tinggal kita ngerasain pahit. Ini peringatan dalam jalani kehidupan. Bijak pikiran dalam tentukan pilihan. Jangan terjebak dalam siklus kematian, jadi beban hidup tanpa pendirian. Ini peringatan dalam jalani kehidupan. Bijak pikiran dalam tentukan pilihan. Jangan terjebak dalam siklus kematian, jadi beban hidup tanpa pendirian. Emosi jauhi sifat angkara murka. Orang gak suka cuma datangin banyak duka. Gak ada yang tuntas, malah bikin banyak petaka. Belum mati tapi udah ngerasa di neraka. Banyak iya kesampaian bikin kita frustasi. Akibat diri yang kurang asupan edukasi. Kurang ilmu mumpuni juga minim literasi. Bikin semua hal jadi terasa basi. Putus asa jadi penutup saat semua udah mentok. Gak ada ketenangan, pikiran terus bentrok. Lelah hidup tarang kepalsuan dibalik ketok. Jalan ke gembok terus benturing kepala ke tembok. Hancur semua yang dibangun pun runtuh. Raga hidup tapi jiwa mati terbunuh. Saat kesadaran sudah terkubur rasa angku. Gak lagi untuk kita makin dalam terjatuh. Ini peringatan dalam jalani kehidupan. Bijak pikiran dalam tentukan pilihan. Jangan terjebak dalam siklus kematian, jadi beban hidup tanpa pendirian. Ini peringatan dalam jalani kehidupan. Bijak pikiran dalam tentukan pilihan. Jangan terjebak dalam siklus kematian, jadi beban hidup tanpa pendirian. Aku bicara kau membantah, kau menangis aku pun marah. Kita seperti badai yang tak reda, namun kita pun tak sanggup bisa. Aku tahu semua tentangmu, kau pun tahu bagaimana aku. Namun tak juga ada titik temu. Tak bisa lepas hati kita terpaku. Kita bagaikan air dan api, selalu berbenturan di setiap sisi. Kadang saling menghangatkan, tak jarang pula berlawanan. Kita terikat meski sering putus, tak pernah benar-benar lepas. Kau dan aku, luka yang enggan sembuh, tapi tak pernah ingin jauh. Kau menuduh aku berdusta, aku membela diri dengan nada luka. Tapi di balik perang kecil kita, ada rindu yang tak pernah sirna. Bagai lilin kecil di hujan deras, cahaya lemah yang bersikeras. Kita dua jiwa yang penuh celah, tapi saling peluk gelisah. Hari ini kita saling diam, nayan emosi terpendam. Namun hati terus katakan, kita harus tetap jalan.
Kita terikat meski sering putus, tak benar-benar lepas. Kau dan aku, luka yang enggan sembuh, tapi tak pernah ingin jauh. Kita terikat meski sering putus, tak pernah benar-benar lepas. Kau dan aku, luka yang enggan sembuh, tapi tak pernah ingin jauh. Kita terikat